Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam Waalaikumsalam warahmatullahi warahmatullahi wabarakatuh. wabarakatuh. Alhamdulillah, maba'du. Pertama-tama mari kita panjatkan puji serta syukur kita ke hadirat Allah yang telah memberikan kita nikmat sehingga kita bisa menyempatkan waktu untuk membuat video ini, video yang akan menjelaskan tentang aplikasi yang telah kami buat, yaitu Sahabat Bubble, aplikasi tentang laundry berbasis Android. Yap, Kami betul. membuat aplikasi ini untuk memenuhi tugas UAS kami pada semester 7, mata kuliah Mobile Programming yang diampu oleh dosen Bapak Sepri Maulana Hussein, Eskom MTI. Sebelum kami masuk ke demo aplikasi kami, di sini saya akan memperkenalkan teman-teman satu kelompok saya. Pertama, perkenalkan, nama saya Nur Fauzan Arbi dengan NIM 2155201 Selanjutnya ada Rira Agustina dengan NIM 2155201 Selanjutnya ada Arif Ramadan Yudiasa dengan NIM 2155201 Selanjutnya ada Pratama Rafli Syahdan dengan NIM 2155201 Selanjutnya ada Reza Tanjung dengan NIM 2155201 Baik, untuk mempersingkat waktu agar tidak terlalu panjang video yang kami buat, di sini langsung saja akan dipandu oleh teman kami Pratama Rafli Syahdan untuk mendemokan aplikasi kami. Waktu dan tempatnya dipersilakan. Oke, terima kasih untuk waktu dan kesempatan yang sudah diberikan. Di sini saya bertanggung jawab sebagai front end menggunakan framework Flutter. Di sini saya bertanggung jawab atas tampilan yang ada pada aplikasi Sahabat Bubble agar aplikasi tersebut friendly terhadap user yang akan menggunakan. Dan di sini juga target aplikasinya adalah user. Jadi saya menambahkan banyak elemen-elemen yang membuat user itu betah dengan menerapkan UX experience. Oke. Di sini ini bisa diraukan aja hitam-hitamnya ini. Ini hitam-hitamnya untuk saya record di aplikasi. Untuk Sahabat Bubble sendiri di sini kita menggunakan dominan warna blue ya dengan gradasi bubble. Ada juga untuk logo laundry Sahabat Bubble. Untuk logonya ini itu di latar belakang itu kenapa dipilih logonya? Karena kita terinspirasi oleh salah satu karakter yang ada di kartun SpongeBob. Bukan begitu, Reza Tanjung? Saya nggak Betul, betul. Dan di sini kita saat pertama kali masuk ke aplikasi Sahabat Bubble, kita akan disuguhkan dengan tampilan login. Di sini pengguna bisa masukkan emailnya dan passwordnya. Jika belum, kita bisa masuk ke halaman registernya. Bagaimana caranya? Yang pasti kita pencet dulu nih, don't have an account, create one. Nah, di sini pengguna bisa memasukkan namanya, emailnya, passwordnya, dan mengkonfirmasi ulang passwordnya. Ini dibutuhkan untuk membuat satu akun. Nah, jika sudah, kita balik ke login, kita masukkan dulu emailnya. Contoh, kita masukkan email saya misalkan. Masukkan juga passwordnya. Nah, kita udah masuk ke halaman utama dari Sahabat Gelembung atau Sahabat Bubble ini. Di bagian header atas itu ada tombol logout yang kalau kita klik ini akan keluar. Ada bagian konfirmasi session. Kalau yes kita keluar lagi. Nah kalau masuk lagi kita masukin lagi dulu emailnya. Nah, oke. Nah di halamannya ini itu selain headernya ada logout, ada juga tulisan Sahabat Gelembung warna putih, ada logonya,
terus ada juga kita nyebutnya cart ya kalau di Flutter ya. Ya itu cart Mm-mm. bukan kontainer. Mirip-mirip kontainer lah kalau di JavaScript. Di sini ada cuci setrika seharga 7.000 per kilo dan ada setrika doang 4 kilo. Kalau cuci doang nggak ada. Udah pasti di sini di setrika namanya juga laundry. Terus juga di sini ada promo spesial. Yang pertama ada promo kiloan. Cuci 5 kilo dapat potongan 10%. Contoh, ya kan? Ada promo pelanggan baru, diskon 20% untuk pelanggan baru. Ada paket bulanan, paket weekend, paket keluarga, dan yang lain-lainnya. Di sini saya pakai scroll view single child ya. Nah, di sini juga ada mengapa memilih kami, berpengalaman, tepat waktu, harga bersaing. Ada juga tips mencuci dan info penting jam operasional kita. Untuk pengambilan tuh gratis antar jemput selagi itu range-nya masih 3 km dan estimasinya tergantung dari yang eh, tersedia. Oke, lanjut kita masuk ke bagian order. Bagaimana sih cara pemesanan nih? Setelah kita nih dari halaman beranda utama dari Sahabat Gelembung, tadi kan kita udah ngejelajah ke halaman login sama register. Nah, user udah juga ke halaman utama. Lanjut ke yang bagian pentingnya yaitu gimana cara ordernya. Yang pertama kita bisa masukin nama, kita bisa masukin phone number, masukin address, dan payment method. Kita mau pakai cash atau QRIS. Untuk QRIS itu bebas, bisa all bank, all fintech. Tapi yang direkomendasikan itu menggunakan Dana. Terus untuk kilonya ini kita maksimal di 20 kilo. 20 kilo itu hitungannya bagi kita tuh udah harusnya itu udah cuci selama maybe kalau emang orangnya banyak itu sebulan. Di range orang people itu 5 sampai 10 orang ya. Terus kita submit, nanti setelah disubmit itu kita masuk ke bagian history. Nah, ini kita bisa lihat eh, bagian yang bisa dibilang tuh kita tuh udah pernah pesan apa aja gitu loh. Nih contoh, pertama itu ada Jando. Jando ini adalah ini tuh misalnya satu akun bisa di rename pakai nama siapapun gitu loh. Jadi misalkan ini pakai akun gua. Nah, pakai akun saya Pratama Yahoo ya kan. Nah, Pratama Yahoo itu nggak semestinya misalkan nggak harus pas kita lagi pesen itu Pratama Yahoo namanya. Bisa aja John Doe, bisa aja Bang Uwo, Reza, Gilang, Mas Andre, nama atau gua nih pernah nih gua Pratama Rafli dan sendiri dan selanjutnya. Di dalamnya juga itu udah ada detail nama, nomor telepon, berat per kilonya, sama tipe pembayarannya. Ini kan beda nih, John Doe ini cash, kalau Gilang ini QRIS nih, ya kan. Udah mungkin di halaman aplikasinya ada itu aja, tapi itu sudah mencakup dari fungsi aplikasi ini. Kita bisa memesan, kita bisa melihat historinya, kita bisa lihat halaman berandanya. Di sini halaman berandanya smooth ya guys. Nggak ada masalah sih waktu kita buat juga nggak ada masalah. Dan kalau mau keluar keluar. Nah, kita kan udah kenalan nih sama aplikasinya yang kita buat ini. Aplikasinya ini udah diuji juga oleh kelompok kita, ada 5 responden, dan itu rata-rata feedbacknya positif. Mereka suka dengan tampilannya dan juga penggunaannya yang terkesan sederhana, tapi ya memang itu fungsinya, jadi tepat di fungsinya gitu. Dan untuk tampilannya emang bagus. Nah, kita mungkin lanjut ke bagian eh kita lanjut ke bagian bagaimana saya mengolah aplikasi ini secara tampilan depan ya. Nanti kalau untuk bagian belakangnya nanti akan dilanjutkan oleh Mas Arif. Di sini kita pakai pakai lumayan banyak aset. Udah mungkin teman-teman bisa bantu cek saya ini udah kelihatan belum ya? Sudah, Mas. Sudah, Mas. Sudah, Nah, udah ya. Gitu. Man. Sudah, sudah.
Eh, sebentar. Nah, ini untuk elemen yang tadi bisa dilihat ya di halaman beranda itu ada bubble-bubble, gelembung-gelembungnya gitu ya kan. Ada bubble pattern. Ini tuh untuk logo. Ada gambar cash, dana, dan QRIS. Yaitu elemen yang akan bisa kalian lihat jika kalian menggunakan aplikasi kita. Tadi juga udah saya demoin kan. Oke, kita masuk ke kita yang membuat ini mengejutkan dari banyaknya halaman yang kita buat di Flutter ini kita hanya nge-create 2 halaman. Itu fun fact-nya. Nah, kita masuk ke main Dart. Di main Dart ini itu terdiri dari 3 page yang kita atur, bahkan 4 kalau nggak salah. Yang pertama itu ada halaman beranda pastinya. Yang kedua ada halaman order page. Yang ketiga ada order status page yang history tadi. Sama ada login, sorry maaf, halaman logout yang tadi ada pop up. Nah itu juga ada page-nya sendiri, ada kelasnya sendiri. Nih bisa dilihat di sini. Nanti mungkin saya kirim aja ya untuk loginnya ya Pak Sefri. API juga udah ditaruh di sini. Terus sama bagian sign in. Sign in ini tuh isinya ada login sama ada register. Dan tenang aja buat teman-teman yang mau pakai di Windows desktop itu bisa. Kita udah nyoba di desktop, kita udah nyoba run di Chrome JavaScript, udah nyoba run di Edge, dan tadi yang terakhir kita coba run di Android di HP saya langsung. Makanya tadi ada app Mirror ya kan, itu aplikasinya yang saya gunakan. Oke, mungkin untuk mempersingkat waktu saya, kita lanjut ke bagian backend-nya nih. Laravel penting. Jadi mungkin kita serahkan ke Arif Ramadan Yudiasa ya. Mungkin dipersilakan dulu sama moderator kita. Baik, terima kasih untuk Pratama Rafil Syahdan yang sudah mendemokan aplikasi kami dan juga menjelaskan bagaimana cara membuatnya. Di sini untuk mempersingkat waktu, kita langsung saja masuk ke back end. Back end ini dibuat atau dikerjakan oleh teman kami, ya ini Arif Ramadan Yudiasa. Waktu dan tempatnya saya persilahkan. Ya, terima kasih. Saya akan ambil waktu dan tempatnya. Eh, untuk pertama, kita coba ke bagian environment-nya dulu, Mas Tama. Nah, itu. Jadi di sini ada app URL-nya, yang dimana ini URL-nya itu berdasarkan kalau kita pakai emulator atau pakai Android, kita tuh harus masukin sesuai sama IPv4 kita. Terus yang di bawah lagi di bagian connection untuk database-nya, kita pakainya MySQL dengan DB hostnya tuh 127.0.0.1. Sisanya tidak kami rubah. Dan di sini ada database, nama database-nya yaitu Laundry Backend. Mungkin kita bisa lihat database-nya dulu untuk Mas Tama ke bagian exam PP-nya. Oke, oke. Bagian XMPP ya? Ya, exam PP. Ini ya, MySQL ya? Ya, coba dilihat dulu database-nya. Oke. Sorry, belum gue buka tadi. Oke, kita lanjutkan. Di sini udah ada database-nya. Kita masuk ke Laravel Backend. Yang bawah Mas Tama. Ini sudah ada, Ma. Ini, Ma. Bawa lagi, Ma. Yang ini, Ya, coba dilihat dulu. bagian mananya? Di bagian, coba di laundry deh. Ya, oke, di sini udah masuk ke bagian database laundry backend yang tadi udah sesuai sama environment. Di sini ada di bagian order untuk tabelnya.
Nah, kita lihat di bagian kolomnya ini ada ID, nama, phone, address, payment method, wait, sama create ad, sama update ad. Nah, coba kita lihat untuk bagian ordernya. Ada isi apa aja. Tadi kan sudah dimasukkan satu order oleh Mas Tama. Nah, kita lihat di bagian nomor 9 ini nih. Tadi adalah order yang dimasukkan, yaitu Pratama Raffi Syahdan dengan nomor HP-nya sekian, addressnya sekian, dan payment methodnya sekian. Dan data-data sebelumnya juga masih ada. Oke, itu untuk bagian database-nya. Kita lanjut ke bagian lihat ke Laravel lagi, Mas Tama. Nah, kita lihat ke bagian root-nya. Bawah, itu dia. Nah, itu tuh yang API. Nah, ya itu. Ke bawah. Nah, ini untuk root-nya ada sini kita bikin beberapa endpoint ya untuk ada slash register, login, dan ada order juga. Di sini order ada untuk post sama get, register sama login ada post juga. Oke, lanjut untuk bagian atasnya itu controllernya. Kita lihat controllernya. Atas, atas, atas. Nah, itu di bagian order controller aja deh. Nah, di sini kita ngebuat bagian order controllernya untuk merangkai database-nya di sini. Kita lihat di sini ada apa data-data yang diperlukan seperti nama, phone, address, payment method, sama wake yang sudah tadi dimasukkan. Sama seperti yang sudah dijelaskan sebelumnya. Oke, mungkin itu saja sih untuk mempersingkat waktu juga. Kita hanya bikin itu untuk Oke, bagian back-end-nya saja. Terima kasih. mungkin kita lanjut kali ya ke bagian proses bisnis ya, Mas Ardi ya. Boleh di sini untuk ya untuk mempersingkat waktu kembali juga di sini kita akan langsung masuk saja ke penjelasan tentang proses bisnis dari yang sudah kami buat untuk aplikasi ini. Ya, jadi kita akan Di masuk ke yang di sini akan dijelaskan oleh Reza Tanjung. Baik, di sini kita masuk ke flowchart yang akan dijelaskan oleh teman kami yaitu Reza Tanjung. Waktu dan tempat dipersilahkan. Baik, terima kasih. Saya akan menjelaskan flowchart-nya. Di sini kita akan memasuki halaman login atau sign in dengan decision-nya ada mode login dan mode daftar. Ada dari from login, di submit akan ke halaman utama dan from daftar juga akan ke halaman utama. Ini ada decision konfirmasi keluar akan kembali ke halaman login lagi. Untuk uh, decision-nya untuk di navigasinya di decision lagi untuk tab pertama itu ada halaman beranda akan muncul tampilan layanan, ada kartu promo, ada kenapa memilih kami, laundry tips, dan info penting. Untuk tab yang kedua itu ada halaman pesanan, akan muncul lagi form pemesanan, dan isi detailnya akan muncul metode pembayaran. Ada dua decision, ada tunai dan menggunakan QRIS. Dialog QRIS untuk sesudah pembayaran akan muncul kirim pesanan. Ada dua decision, ada berhasil, akan muncul pesan berhasil, dan gagal akan muncul pesan error. Untuk tab yang ketiga itu ada halaman riwayat, ambil data untuk daftar pesanannya. Decision-nya tidak ada data itu akan muncul pesanan tidak ditemukan. Untuk ada data itu akan muncul pesan kartu pemesanan. Untuk error itu akan muncul pesan pesan error. Baik, terima kasih. Mungkin Saudara Reza bisa langsung dilanjutkan saja untuk ke bagian use case.
Oke, baik. Ini adalah use case-nya. Ada eh, register untuk awal. Untuk sign in-nya, sesudah login itu ada kita akan memasuki di homepage. Kita bisa ada decision untuk menampilkan layanan, ada promo dan infonya. Selanjutnya ada view order history atau riwayatnya, dan ada ambil data pesanan. Untuk decision selanjutnya itu ada created order, itu untuk buat pesanan. Kita akan memilih metode pembayarannya. Ada choose payment method. Di sini ada decision subnet order dan eh, muncul pesanan berhasil dan gagal. Untuk pembayarannya ada tunai dan QRIS. Untuk eh, yang terakhir itu ada isi detail pemesanan. Oke, Oke, kita lanjut ya ke bagian activity-nya. Mungkin kita bisa bantu. Tuh dulu. Eh, Oke, sekarang kita lanjut ke bagian activity ya, Mas Arbi ya. Ya benar, benar Ya, sekali jadi Mas Tam. setelah kita melihat bagaimana pengguna di use case, kita masuk ke bagaimana sih aktivitas pengguna di masing-masing page yang dia lihat pokoknya. Sekarang kita masuk ke bagian activity seperti yang dijelaskan oleh moderator kita, Fauzan Arbi. Ini tuh aktivitas di mana para user akan melakukan sebuah aktivitas ya, Mas Arbi ya, di setiap halamannya. Ya, betul. Hmm. Kita langsung persilakan aja siapa yang ngisi untuk activity-nya, Mas? Di sini akan dijelaskan atau dibacakan oleh saudari dari kelompok kami pada Rira Agustina. Waktu dan tempat dipersilakan. Baik. Dipersilakan. Terima kasih kepada Mas Arbi dan Mas Pratama. Di sini saya akan menjelaskan tentang activity diagram dari aplikasi yang telah kita kerjakan. Yang pertama itu kita mulai terus masuk ke halaman sign, pilih decision, pilih mode. Kalau kita login, langsung isi from login, terus submit, langsung masuk ke halaman utama. Kalau kita belum login, kita bisa menggunakan register, isi from daftar, submit, terus masuk ke halaman utama dan selesai. Oke, kita lanjut ke Lanjut, activity selanjutnya. di sini ada activity halaman pemesanan. Yang pertama itu kita mulai masuk ke halaman pemesanan, mengisi, pengguna mengisi form pemesanan, pengguna memilih metode pembayaran, decision metode pembayarannya itu ada tunai dan QRIS. Kalau kita memilih tunai, kita langsung kirim pesanan. Kalau menggunakan metode pembayaran QRIS, kita menampilkan pesan dialog QRIS lalu kirim pesanan. Decisionnya, status pemesanan jika berhasil, tampilkan pesan berhasil. Jika gagal, menampilkan pesan error dan selesai. Selanjutnya ada menu halaman utama. Pertamanya kita mulai masuk ke halaman utama. Pengguna memilih tab pada navigasi bawah. Decision jika pilih tab beranda, masuk ke halaman beranda. Menampilkan layanan promo dan info, decision pemesanan, riwayat halaman pemesanan dan halaman riwayat dan selesai. Ya, kurang lebih seperti itu. Selanjutnya ada halaman riwayat.
Pertama kita mulai masuk ke halaman riwayat, ambil data pesanan, status data, decision status data. Jika ada data, tampilan pesan tidak ditemukan. Jika tidak ada data, tampilan pesan tidak ditemukan. Jika ada data, tampilan kartu pesanan. Jika error, tampilan pesan error. Oke, lanjut. Selanjutnya ini halaman utama. Pertama kita mulai masuk ke halaman utama. Pengguna memilih logout. Decision konfirmasi logout. Jika ya, kembali ke halaman sign. Jika tidak, tetap di halaman utama. Selesai. Oke, lanjut. Udah. Oh, sudah. Ya. Sebenarnya sudah. Oke, terima kasih untuk Saudari Rira ya, udah Iya. membantu kita dalam menjelaskan proses bisnis yang terdiri dari flowchart dan UML, issues and activity. Kita lanjut ke segmen Figma ya, Mas. Ya, terima kasih saya ucapkan kepada Saudari Rira. Baik, setelah ini kita akan lanjut masuk ke sesi penjelasan atau ya menjelaskan tentang mengenai Figma yang telah kami buat untuk aplikasi ini. Baik, di sini kita sudah masuk ke dalam Figma. Figma ini dibuat oleh saya, Nur Fauzan Arbi, dan juga Saudari Rira Agustina. Sebelum itu, di sini kita akan bertanya dulu kepada Saudari Rira Agustina mengenai Figma ini. Coba jelaskan kepada kami, Saudari Rira Agustina, mengenai Figma ini. Waktu dan tempat dipersilakan. Baik, terima kasih kepada Fauzan Arbi. Di sini kita menggunakan frame iPhone 16. Kita juga sudah membuat halaman login sampai dengan selesai, yaitu halaman historis. Baik, seperti yang sudah dijelaskan oleh Saudari Rira Agustina, di sini kita sudah membuat halaman login, halaman register, lalu di sini ada home atau halaman utamanya, di sini ada order, lalu di sini juga ada riwayat. Dan di sini kita juga membuat pop up atau menu muncul yang dimulai dari Kris. Tadi kan sudah didemokan di aplikasi kami. Kalau kita Ya. memilih pembayaran Kris, di situ akan pop up ada menu pop up atau akan muncul inian scan Kris di sini. Lalu di sini juga ada pop up konfirmasi logout atau ya ini yang tadi sudah didemokan juga. Kalau kita ingin logout pasti ada pop up untuk meyakinkan apakah kita ingin keluar atau tidak. Baik, mungkin di sini kita langsung saja. Oh, di sini saya akan menunjukkan di sini adalah rangkaian prototipe yang sudah kami buat. Bisa dilihat di sini sangat banyak sekali prototipe, ada garis-garisnya. Register akan ke sini, login akan langsung ke sini. Dan sebagainya nanti akan langsung saya demokan di prototipe ya. Dan di sini juga ada penjelasan tadi sudah dijelaskan oleh Saudari Rila Agustina kalau kita menggunakan frame atau 16. ya frame iPhone 16. Baik. Baik, di sini kita untuk mempersingkat waktu kita langsung masuk saja ke prototipe ya, teman-teman. Iya. Ini saya sudah membuatnya. Di sini kita bisa register. Di sini register ya, teman-teman. Sini ada menu register yang tadi sudah dibuat. Lalu di sini kita akan langsung login. Di sini ada halaman utama atau halaman utama yang pertama kali kita dari login langsung ke sini. Ini ada menu-menunya. Tadi ada promo spesial, ada promo kiluan, ada promo pelanggan baru, ada paket bulanan, promo weekend, paket keluarga, dan lain-lain seterusnya seperti yang sudah didemokan oleh Pratama Rafli Syahdan tadi di awal video ini dibuat. Baik, di sini kita akan langsung saja ke bagian order. Ya, di sini tampilan order.
Sini kita menulis namanya. Sini pemilihannya dana. Kita submit order. Maka akan ada scan kris. Seperti tadi sudah saya buat di tampilan sebelumnya sudah kita buat menu pop-up ya. Jadi kita close saja. Lalu di sini ada history. Nah, ini adalah history dari aplikasi kami secara Figma saja. Baik, di sini kita akan mencoba untuk benar tidak pop-up logoutnya itu muncul atau tidak. Sini kita akan coba. Nah, di sini sudah konfirmasi logout, yakin mau keluar atau tidak. Di sini ada no dan yes. Kalau kita memilih no, maka kita akan tetap di halaman yang sedang kita kunjungi. Lalu kalau kita mencet yes, maka dia akan balik ke login. Baik, mungkin itu dari penjelasan Figma yang telah saya dan Rira buat. Untuk Oke. mempersingkat waktu, kita akan selesaikan penjelasan Figma ini. Terima kasih. Ya, terima kasih untuk penjelasannya untuk tim Figma. Mungkin kalau ada yang nanya, Bang, kenapa sih kok halamannya sedikit berbeda sama yang di demo tadi? Jelas karena Figma itu hanya preview atau gambaran kasar dari aplikasi demo yang kita buat. Terus tapi tetap kita nggak melenceng dari proses bisnis yang udah dibuat. Betul kan ya Mas Arbi ya? Ya, betul sekali. Ini cuman hanya apa istilahnya kayak apa sih namanya, cetak Ya, biru atau ya buat hanya blueprint lah referensi ya. kita ya blueprint kalau kita tuh pengen kayak gini-gini. Kalau ini juga kalau kita lihat juga perbedaan hanya tipis-tipis saja. Tidak terlalu Iya, masuk. betul. Yang Iya, penting jadi proses bisnisnya tetap sama seperti yang sudah dijelaskan oleh Reza Tanjung dan juga oleh saudari Rira Agustina. ya. Jadi kita membuat halaman ini semenarik mungkin, maaf, dengan harapan ini friendly user dan juga dengan harapan ini bisa diterima oleh Pak dosen kami, Pak Sefri. Terima kasih juga sama Pak Sefri Amin. ya, kita sudah diberi kesempatan untuk mengerjakan project yang dimana kita bisa merasakan yang namanya teamwork. Ya, Eh, terima kasih Jeffrey. Mungkin kita terima kasih masing-masing dulu kali ya. Ya. Terima kasih Herr Hmm. Pramadana. Terima kasih juga buat Mas Arbi udah jadi moderator malam ini. Juga udah bantu untuk ngerjain Figma-nya, bantuin Rira Agustina dalam Iya, terima kasih mengerjakan Mas Arbi. Figma. Dan juga terima kasih sama Reza Tanjung udah memberikan tenaga dan Of membacakan course. UML-nya ya. Dan juga terima kasih nih sama Mas Arif, dia yang bertanggung jawab sama bagian API-nya, Laravel lah, pokoknya dia yang merut dan migration semuanya agar aplikasi ini bisa berjalan sebagaimana mestinya gitu ya, Mas. Mungkin Mas Arbi Ya, bisa terima kasih. tutup untuk sesi kali ini. Dan sekali lagi saya mengucapkan terima kasih dari kelompok juga mengucapkan terima kasih kepada Pak Sefri. Ya, terima kasih Pak Jeffrey. Terima kasih, Mas. Baik, di sini saya akan mengambil alih kembali dari acara video ini dan di sini tidak tidak baik kalau kita tidak mengucapkan terima kasih juga kepada saudara Pratama Rafil Syahdan yang sudah menyelesaikan tugasnya pada front end. Kita beri Terima tepuk tangan. kasih Saudara Raffi. Terima kasih saudara Thank Rafil you, Syahdan. thank you, thank you, Gus. Baik, untuk mempersingkat waktu, mungkin akan saya sudahkan atau akan saya sudahi pembuatan video ini atau video ini. Ya, sekali lagi sampai bertemu di semester 8. Semoga kita lulus tepat waktu Amin. dan semoga Amin ya ini Rabbal Alamin. Amin. dan semoga dari Amin. tugas ini kita bisa mengimprove kembali bagaimana cara membuat aplikasi. Dan pada Bapak Sepri, terima kasih sudah Duh, mau dapet lagi. meluangkan waktunya dan memberikan kami ilmu, dan kami mohon maaf apabila ada salah kata, ada salah dalam cara kami membuat aplikasi ini, karena sejatinya kami sedang belajar. Jadi ya salah-salah dikit, it's okay lah. Ya, Oke, baik, terima kasih. Saya selaku moderator, saya Nur Fauzan Arbi dan kelompok kami dari Sahabat Bubble undur diri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
Waalaikumsalam. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Dari Terima semuanya. kasih. Terima kasih. Bye-bye. Terima Sampai kasih. ketemu di semester Bye-bye. 8. See you soon. Nggak mau